SD kelas 4 tema 9-1 Kayanya negeriku subtema 1. Kekayaan sumber energi di Indonesia. Pembelajaran 4. Pada pelajaran yang lalu, kita telah mengetahui jenis-jenis sumber daya energi. Kita pun seharusnya makin tahu dan makin bijak memanfaatkan sumber daya energi yang ada. Benar sekali, Benny. Kita sebagai warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban termasuk dalam hal pemanfaatan sumber daya energi. Hendaknya antara hak dan kewajiban dapat dilakukan secara seimbang. Hemat energi, hemat biaya. Hemat energi adalah mempergunakan energi yang ada dengan seperlunya saja. Energi yang kita gunakan tidak dapat diperbarui. Oleh karena itu, kita harus mempergunakannya sehemat mungkin. Apabila kita hemat menggunakan energi, maka kita pun akan menghemat biaya. Contoh energi yang perlu kita hemat penggunaannya adalah listrik. Listrik adalah energi yang tidak dapat dilihat namun dapat kita rasakan manfaatnya. Listrik sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Pada saat ini listrik sangat berperan dalam membantu berbagai aktivitas manusia sehari-hari. Untuk mendapatkan listrik, manusia harus bersusah payah membuat berbagai macam pembangkit listrik. Pembangkit listrik itu contohnya adalah pembangkit listrik tenaga air (PLTA), pembangkit listrik tenaga surya (PLTA), pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), dan lain-lain. Masing-masing pembangkit ini memerlukan biaya yang sangat besar dalam pembangunannya. Oleh karena itu, kita harus berhemat dalam menggunakan listrik. Keberadaan listrik juga memakan biaya yang sangat tinggi. Kita harus membayar biaya pemasangan listrik di rumah dan harus membayar biaya penggunaannya setiap bulannya. Semakin boros menggunakan listrik maka akan semakin besar pula beban biaya yang harus bayar. Oleh karena itu, mulai sekarang dan seterusnya marilah kita berhemat listrik dengan cara tidak menyalakan lampu pada siang. Nyalakan lampu jika diperlukan. Lampu dinyalakan maksimal 10. Matikan peralatan elektronik jika tidak. Pergunakan listrik seoptimal. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. 1. Mengapa kita harus berhemat energi? 2. Coba jelaskan dengan hemat energi maka akan menghemat biaya. 3. Bagaimanakah cara menghemat listrik? Berdasarkan bacaan di atas, temukan ide pokok dan kalimat pengembang tiap-tiap paragraf. Sumber-sumber energi yang ada di Indonesia yang menyangkut kepentingan orang banyak. Oleh karena itu, pengelolaannya oleh negara dan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat. Misalnya minyak bumi, batu bara, gas, air, dan lain-lain. Setiap warga negara juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkannya dengan bijak dan hemat. Berikut ini adalah hak dan kewajiban setiap warga negara terhadap sumber energi dan pemanfaatannya. 1. Kewajiban terhadap sumber energi. Setiap orang memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang besar terhadap lingkungan dan sumber energi. Setiap aktivitas manusia memiliki pengaruh yang besar terhadap lingkungan. Manusia dan lingkungan memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain. Artinya, apa yang dilakukan manusia akan berpengaruh pada alam. Oleh karena besarnya pengaruh manusia terhadap alam, maka manusia berkewajiban menjaga alam dengan baik. Berikut kewajiban manusia dalam menggunakan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. A. Menghemat energi dengan menggunakannya seperlunya. B. Memanfaatkan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan. C. Menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber energi. D. Melakukan reboisasi untuk menjaga ketersediaan sumber air. E. Menggunakan energi alternatif, seperti energi angin, air, atau matahari untuk menggantikan energi yang tidak dapat diperbarui. Jika semua kewajiban telah kita tunaikan, maka sudah sepantasnya lah kita memperoleh hak kita. 2. Hak memanfaatkan sumber energi. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk menggunakan energi agar dapat menunjang kegiatannya sehari-hari. Untuk hal-hal tertentu setiap orang pun berhak mengelola energi. Hak mengelola energi diperbolehkan selama tidak merugikan, melanggar undang-undang dan merugikan orang lain. Jadi, jika hak dan kewajiban terhadap sumber energi telah dijalankan dengan baik maka manfaat sumber energi pun dapat kita rasakan dengan baik pula. Bersama temanmu.
Coba identifikasikan perbuatan orang-orang di sekitarmu berkaitan dengan penggunaan energi dalam kegiatan sehari-hari. Gunakan peralatan rumah tangga dan peralatan kantor hanya yang bersifat hemat energi. Penghematan energi ini bisa dimulai dari penggunaan kulkas dan AC yang ramah lingkungan. 2. Matikan komputer, air, lampu, dan juga televisi jika sudah tidak digunakan, dan gunakan setrika listrik sesuai dengan kebutuhan. 3. Gunakan lampu penerang yang hemat energi namun memiliki cahaya yang cukup terang seperti pada lampu LED. Lampu ini dapat bersinar terang meskipun WTT-nya kecil. Namun dalam penggunaannya sesuaikan juga dengan fungsinya. 4. Tidak membiasakan diri untuk berperilaku boros. Sehingga gunakan listrik sesuai dengan kebutuhan. Secara bergantian dan tidak berlebihan dalam menggunakannya. 5. Jika masih bisa menggunakan alat rumah tangga dengan manual, lakukan secara manual untuk menghemat energi. 6. Gunakan desain rumah dan gedung yang hemat energi, sehingga sebisa mungkin tidak menggunakan penerang pada siang hari. Gunakan ventilasi yang cukup dan juga tempatkan tanaman hias untuk menyejukkan ruangan. Untuk menyejukkan ruangan, kita juga bisa menggunakan atap yang terbuat dari tanah dan keramik. 7. Penghematan energi selanjutnya bisa dilakukan dengan cara memberikan fasilitas kendaraan umum, sehingga tidak semua orang boleh menggunakan kendaraan pribadi. Karena penggunaan kendaraan pribadi tanpa pengendalian akan memberikan beberapa dampak negatif, termasuk borosnya energi. 8. Pemerintah mengadakan sosialisasi secara besar-besaran tentang pentingnya hemat energi. Dan hal ini dilakukan juga oleh pejabat yang ada di tanah air. Sehingga misalnya penduduk tidak diperbolehkan untuk memiliki kendaraan pribadi lebih dari 1 dalam 1 kakak, maka demikian juga yang berlaku untuk pejabat kita. 9. Pemerintah mendukung secara penuh adanya penemuan energi alternatif mulai dari fasilitas hingga biaya yang ada. Demikian juga dengan penemuan mobil atau kendaraan yang hemat energi harus dikembangkan dan didukung secara penuh. 10. Memberikan penghargaan terhadap upaya penghematan energi yang telah dilakukan masyarakat agar masyarakat semakin banyak yang sadar energi sehingga ketahanan energi kita semakin baik. 11. Biasakan hidup hemat sesuai dengan kebutuhan karena setiap benda yang kita beli membutuhkan energi untuk membuat maupun mendistribusikannya. 13. Kurangilah penggunaan peralatan rumah tangga. Peralatan rumah tangga yang dapat dikurangi untuk penghematan energi salah satunya adalah pengering pakaian. Anda bisa mengeringkan pakaian dengan cara menjemurnya ataupun dengan cara mengangin-anginkannya. Jika harus menggunakan pengering pakaian, kurangilah penggunaannya. Selain itu, peralatan rumah tangga yang sebaiknya dikurangi adalah mesin cuci piring, oven, dan juga mesin penghisap debu. 14. Ganti peralatan rumah tangga dengan model yang lebih baru. Peralatan yang lama kebanyakan tidak dirancang untuk penghematan energi. Oleh karena itu, tak ada salahnya untuk memperbarui peralatan rumah tangga dengan model baru yang lebih hemat energi. Demikian langkah penghematan energi yang bisa kita lakukan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi Anda semua untuk menghemat energi dan menyelamatkan bumi tercinta, karena ini merupakan tanggung jawab bersama. Kewajiban kita sebagai manusia tidak hanya pada sumber daya alam saja, namun juga terhadap lingkungan alam secara keseluruhan. Hal tersebut dikarenakan manusia dan lingkungan memiliki keterkaitan yang sangat erat. Bacalah bacaan berikut. Manusia dan lingkungan. Lingkungan amat penting bagi kehidupan manusia karena manusia tergantung pada lingkungan. Manusia membutuhkan lingkungan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, lingkungan memiliki daya dukung bagi kehidupan. Artinya, lingkungan mempunyai kemampuan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, manusia harus senantiasa membuat baik kepada lingkungan. Manusia harus dapat berpikir dan berperilaku secara tepat, bijak, dan bertanggung jawab. Hidup yang selaras dengan alam dapat dimulai dari diri sendiri. Kita harus membiasakan pola hidup bersih dan sehat seperti selalu membuang sampah pada tempatnya, rajin berolahraga dan selalu memeriksa keadaan mesin kendaraan agar tidak menghasilkan banyak asap kotor.
Selain itu, kita juga harus meningkatkan kreativitas dengan mendaur ulang barang-barang yang sudah tidak terpakai agar tidak mencemari lingkungan. Sudahkah kalian berbuat demikian? Jika sudah, kembangkan dan tingkatkanlah terus. Namun jika belum, mulailah melakukan dari sekarang. Jika kita cinta dan bersahabat dengan alam, maka alam akan cinta dan bersahabat dengan kita. Namun sebaliknya, jika kita merusak alam, alam akan marah dengan menumpahkan segala bencana pada kita. Hidup yang selaras dengan alam dapat membawa dampak positif bagi umat manusia. Kamu telah membaca bacaan Manusia dan Lingkungan. Temukan informasi-informasi penting pada bacaan tersebut. Lengkapilah peta pikiran berikut. Lingkungan memiliki daya dukung bagi kehidupan. Apa maksudnya? Lingkungan menyimpan sumber daya alam yang mendukung kehidupan. Kalau lingkungan rusak, maka sumber daya alam juga rusak, dan kehidupan juga rusak. Sikap apa yang seharusnya dilakukan manusia terhadap lingkungan? Menjaga kelestariannya. Mengapa manusia harus baik terhadap lingkungan? Agar lingkungan tetap terjaga dan bisa memenuhi kebutuhan manusia. Salah satu kewajiban manusia adalah menjaga lingkungan alam. Apa yang terjadi jika manusia tidak melaksanakan kewajiban tersebut? Carilah jawaban pertanyaan tersebut dengan bertanya kepada narasumber di sekitarmu. Kamu dapat bertanya kepada orang tuamu, bapak, ibu guru, atau orang-orang lain di sekitarmu. Lingkungan memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Sebagai warga negara yang baik, masyarakat harus memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kelestarian lingkungan hidup di sekitarnya sesuai dengan kemampuan masing-masing. Hal ini merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan kewajiban kita sebagai warga negara. Bermain peran. Pada pembelajaran yang lalu, kamu telah mengetahui hak dan kewajiban warga negara terhadap lingkungan alam. Agar semakin memahaminya, perankan drama berikut berkaitan dengan hak dan kewajiban manusia terhadap lingkungan alam. Buatlah kelompok terdiri atas 4 orang. Mainkan drama berikut. Andi. Aku lihat lingkungan kita tidak terjaga dan kotor. Banyak sampah yang dibuang tidak pada tempatnya. Lily. Kamu benar, Andi. Tapi, mau bagaimana lagi? Masyarakat enggak menyadari itu. Johan. Iya, aku juga heran. Kenapa warga di desa kita gitu, ya? Padahal kebersihan kan pangkal kesehatan. Alisa, bagaimana kalau kita sosialisasikan kepada warga tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan desa kita, supaya desa tercinta kita ini bersih dan sehat? Andi, aku setuju sekali ide Alisa. Aku yakin kesadaran warga akan tumbuh untuk mau menjaga kebersihan lingkungan desa kita. Lily. Apa kamu yakin kesadaran warga akan tumbuh? Kalau kamu memang yakin, ya sebaiknya kita coba saja. Johan. Yakin tidak yakin kita pantas mencobanya. Itu kan salah satu cara mewujudkan kesadaran masyarakat, betul enggak? Alisa. Iya, kamu benar. Ya sudah. Kalau begitu besok aku akan memberikan undangan kepada warga untuk berkumpul di balai desa minggu depan. Kita akan mensosialisasikan pentingnya menjaga lingkungan bagi masyarakat. Bertanyalah kepada kedua orang utanmu bagaimanakah kesadaran warga masyarakat sekitar rumahmu terhadap pentingnya menjaga lingkungan alam. Bertanyalah dan catatlah bentuk-bentuk kegiatan warga masyarakat sekitar rumahmu dalam menjaga lingkungan alam.